Sekarang kita akan masuk kepada sesi pemberian materi dari dua presenter kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Witono Adiyoga. Beliau adalah seorang peneliti ahli utama ekonomi pertanian dan kebijakan pertanian Balitsa yang akan membawakan materi dengan judul Produksi Bawang Merah di Indonesia, Signifikansi Potensi Produksi Bawang Merah di Indonesia. Kepada Pak Witono kami persilahkan, waktunya 25 menit, Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi saya di dalam webinar ini diberi tugas untuk membawakan materi mengenai shale production in Indonesia, importance, economic, and prospect. Jadi pertama, selamat sore pada Bapak Ibu sekalian, Pak Glenn, Pak Edwin, and also good morning to Hyde and also Herman and Holland, dan juga pada Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Next. Jadi seperti dikemukakan oleh pembicara sebelumnya bahwa bawang merah ini memang sejak tahun 90-an itu sudah menjadi komoditas, salah satu komoditas prioritas di Kementerian Pertanian dan di Badan Litbang Pertanian. Di kombinasi antara rasa, aroma, tekstur, dan bentuk yang unik menjadikan bawang merah ini favorit untuk beragam jenis kuliner. Dari sisi manfaat, juga berbagai studi menunjukkan bahwa senyawa alisin pada bawang merah dapat mengurangi produksi kolesterol, menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko penyakit arteri koroner, dan sebagainya. Dan secara keseluruhan juga, bawang merah ini memiliki profil kandungan antioksidan, mineral, dan vitamin yang lebih baik dibandingkan dengan bawang bombay. Saya mengutip data dari FAO tahun 2018, ternyata kita ada di urutan peringkat ke-14 produsen bawang merah terbesar di dunia. Jadi saya kira ini juga satu pencapaian yang harus kita apresiasi. Next. Nah, bagaimana dengan perkembangan bawang merah di Indonesia? Pada 10 tahun terakhir, tahun 2010-2019, bawang merah ini telah dibudidayakan hampir seluruh wilayah Indonesia, 33 provinsi kecuali di DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat time series data untuk tahun 1970-2019, itu memang ada fluktuasi tahunan produksi bawang merah, tapi juga mengindikasikan adanya tren yang meningkat, yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 4% per tahun. Kurva ini menunjukkan yang merah ini adalah area produksi, jadi luas pangan. Yang biru ini adalah produksinya, sedangkan yang lebih landai di bawah itu adalah produktivitasnya. Lanjut. Nah, kalau kita melihat karena kita memiliki data yang cukup ekstensif, cukup banyak, jadi kita bisa melihat dinamika perkembangan produksi bawang merah di Indonesia. Oleh karena itu, saya mencoba memilah data itu menjadi data 10 tahunan. Kalau kita lihat di data 10 tahunan ini, pertumbuhan produksi, tingkat pertumbuhan produksi itu tertinggi dicapai di periode 90-99. Kemudian menurun, meningkat lagi. Sementara itu untuk luas panen itu yang paling tinggi ada di tahun 90-99, kemudian menurun dan meningkat lagi.
Sementara itu untuk produktivitas ada peningkatan tajam dari periode 77,9 ke 80,89, tapi setelahnya pada periode berikutnya itu terus menurun. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan produksi ini, kita lihat juga masih banyak didominasi seperti dikemukakan tadi, didominasi oleh pertumbuhan luas panen. Yang tentu saja dalam jangka menengah atau panjang ini menjadi satu strategi peningkatan produksi yang tidak sustainable, ya, karena tentu ada keterbatasan ketersediaan lahan dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita lihat juga sekarang di 20 tahun terakhir itu produktivitas kita belum beranjak dari 8,5 sampai 10,5 ton atau 9 ton rata-rata. Yang saya menginterpretasikan ini sebagai ada kecenderungan stagnasi produktivitas di bawang merah. Karena peningkatannya, pertumbuhannya sangat di bawah 1% tahun rata-rata pertumbuhannya, dan itu masih jauh dibandingkan dengan potensi hasil. Next. Kita akan melihat juga sekarang untuk provinsi-provinsi di Indonesia yang menghasilkan bawang di atas 100.000 ton. Ini ada 6 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, di dalam periode ini, Jawa Tengah itu secara konsisten memang sebagai penyumbang terbesar untuk produksi bawang merah nasional. Jadi rata-ratanya 38%. Namun kalau kita lihat dari pertumbuhannya, dari pertumbuhan, itu sebenarnya pada periode ini terjadi semacam penurunan produksi di Jawa Tengah. Jadi sebesar negatif, jadi pertumbuhannya 55% di bawah, 0,55%. Kemudian rate of growth untuk harvested areanya itu masih positif, walaupun kecil, dan saya menduga bahwa ini bukan perluasan area, tapi peningkatan cropping index. Kemudian yield growth-nya juga negatif. Nah, ini saya kira suatu informasi yang menarik untuk disimak atau ditelusuri lebih lanjut. Kebetulan Balisa ada kerjasama Asia tahun ini sampai tahun kerjasama multi-years untuk Asia, yang topik penelitiannya mengkhususkan fokus pada di bawang merah, fokus pada kondisi kemungkinan adanya dugaan soil fatigue di Brebes. Lanjut. Next, oke. Nah, ini kalau kita lihat kontribusi di antara Jawa dan luar Jawa, itu seperti tadi dikemukakan, memang ada produksi dan luas panen bawang merah di Jawa itu memang masih mendominasi produksi dan luas panen nasional. Namun data tahun 2010-2019 itu memberikan gambaran adanya tren menurun kontribusi Jawa terhadap produksi dan luas panen nasional, bersamaan dan kecenderungan tren meningkat kedua parameter tersebut di luar Jawa. Tren berlawanan ini merupakan salah satu indikasi adanya semakin keterbatasan ketersediaan lahan pertanian produktif di Jawa akibat konversi lahan untuk penggunaan non-pertanian. Nah, saya kira kebijakan pengembangan bawang merah yang berorientasi peningkatan produktivitas tampaknya lebih mendesak untuk dilakukan di Jawa, melihat tren-tren penurunan kontribusinya dalam produksi maupun dalam luas panen. Ini kalau kita lihat, kita bandingkan antara Jawa dan luar Jawa, pertumbuhan produksinya kalau di Jawa sekitar 2-45%, sedangkan di luar Jawa ini cukup cepat, lebih cepat 9%,
Laju pertumbuhan panennya juga demikian, luas panennya, laju pertumbuhan produktivitasnya juga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Lanjut. Next. Next. Lanjut. Next. Ya, sepertinya ada delay sebentar, Pak. Oke. Oke. Baik, bagaimana dengan perkembangan konsumsi bawang merah? Jadi tadi juga sudah dikemukakan oleh pembicara terdahulu, memang konsumsi bawang merah ini cenderung terus meningkat. Bahkan sejak tahun 2000 sampai tahun 2021 itu konsisten di atas 2 kg per kapita, bahkan mendekati 3 kg per kapita. Jadi kalau kita lihat, mulai tahun 2002 sampai 2018 itu ada peningkatan rata-rata laju pertumbuhannya 2,5% per tahun. Nah, jika kita menyertakan angka prediksi tahun 2019 sampai 2021, itu juga masih ada peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 2,3% per tahun. Nah, konsumsi bawang merah ini tertinggi terjadi pada tahun 2007 dan terendah terjadi pada tahun 2013. Dari sini yang dapat kita lihat adalah memang konsumsi bawang merah per kapita yang terus meningkat ini perlu kita cermati juga dengan kemampuan kita untuk menyediakannya. Lanjut. Nah, kita ingin melihat sekarang neraca atau keseimbangan antara ketersediaan atau penyediaan dengan penggunaan atau utilisasi. Penggunaan ini, ketersediaan itu terdiri dari produksi kita, kemudian impor dan ekspor, sedangkan penggunaan itu ada yang terdiri dari konsumsi langsung, kemudian juga penggunaan lainnya, benih dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sekarang di penyediaan, itu ada penurunan impor, rata-rata per tahun tingkat penurunannya itu sampai 1,33% untuk tahun 2014 sampai tahun 2019. Dan ini saya kira merupakan dampak dari Permentan tahun 2012. Kemudian secara umum penyediaan dan penggunaan bawang merah nasional pada periode ini itu mengalami kenaikan. Namun hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan program pengembangan bawang merah ke depan adalah kecenderungan laju pertumbuhan penggunaan yang lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penyediaan. Jadi kalau kita lihat laju penggunaannya itu 4,84% per tahun, sedangkan penyediaannya, supply-nya itu lajunya hanya 2,93% per tahun. Pada saat kemudian kita tidak mempunyai surplus lagi, ini tentu akan merugikan tidak saja konsumen tapi juga produsen. Nah, kalau kita lihat surplus itu dari tahun ke tahun masih positif, jadi walaupun cenderung menurun dengan tingkat pertumbuhan atau tingkat penurunan yang relatif kecil. Tapi saya kira ini juga satu alarm buat kita untuk melihat lagi untuk menggenjot lagi peningkatan produksi, terutama kaitannya dengan penyediaan bawang merah. Next. Ekspor impor tahun 2015-2019 ini kebetulan average ekspor volumenya meningkat 0,8%, begitu juga dengan nilainya. Kemudian di tahun 2019 ini yang destinasi ekspor kita adalah 5 besar adalah Thailand, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Jepang. Kemudian kalau kita lihat impor, itu ada penurunan dalam periode ini
laju pertumbuhannya itu menurun minus 85% per tahun. Begitu juga dengan nilainya. Sementara itu asal impor kita, terutama ini adalah untuk bawang segar dan olahan, itu adalah Thailand, US, Jepang, dan China. Nah, kalau kita lihat di sini, tahun 2015 kita surplus, tahun 2017 kita dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu surplus, kecuali tahun 2016 kita masih defisit. Lanjut. Jadi sekali lagi saya ulang, jadi di tahun periode 2015-2019 itu balance sheet of fresh and processed salad trading showed surplus, jadi ada surplus kecuali tahun 2016 dengan surplusnya juga dengan menunjukkan tren yang meningkat. Sementara itu di rata-rata pertumbuhan surplus ini cukup besar juga, 28,6% per tahun. Next. Bagaimana dengan harga bawang merah di Indonesia? Nah, kalau kita lihat sekarang, saya menggunakan data bulanan tahun 2017 sampai 2019. Ini menunjukkan adanya pola peningkatan harga pada bulan April, Juli, dan kemudian penurunan harga pada bulan November. Jadi hampir sama. Dari tahun ke tahun, peningkatan harga bawang merah itu terjadi pada April, Juli, kemudian penurunan harga pada bulan November dan Januari. Namun, perlu juga menarik untuk diperhatikan bahwa harga bawang merah dalam periode tersebut cenderung menurun, walaupun dengan rata-rata laju pertumbuhan negatif yang relatif rendah, minus 0,18% per bulan di tingkat konsumen dan minus 0,36% per bulan tingkat produsen. Nah, jika kita telusuri per tahun 2017 itu memang pertumbuhannya sudah negatif, di laju pertumbuhan per bulan harga tingkat konsumen. Di tahun 2018 positif, di tahun 2019 sudah negatif. Poinnya di sini adalah memang ada kecenderungan penurunan harga. Kalau melihat data ini, tidak saja di tingkat produsen, tetapi juga di tingkat konsumen. Lanjut. Next. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang harga, saya masih menggunakan data seri yang sama. Jadi, stabilitas harga itu bisa kita lihat juga dari koefisien variasi. Jadi, koefisien variasi dari harga serial waktu itu. Jadi semakin kecil koefisien variasi, maka semakin stable dia, semakin stabil dia harganya. Nah, kalau kita lihat di tabel ini terlihat bahwa koefisien variasi atau harga bulanan di tingkat konsumen itu jauh berfluktuasi lebih tajam dibandingkan dengan harga bulanan di tingkat produsen. Bahkan karena kalau menggunakan kriteria yang saya ambil dari referensi, itu harga bulanan tingkat produsen bahkan cenderung stabil. Sementara itu harga di tingkat konsumen itu justru berfluktuasi lebih tajam. Lanjut. Ini saya kira menunjukkan indikasi yang sama, jadi ada cenderungan penurunan harga di tingkat konsumen dan produsen pada periode waktu 2015-2019. Jadi mungkin ini akan saya lewat saja. Lanjut. Ya maaf Pak Witono, masih 5 menit lagi Pak. Oke, ini juga saya skip saja, ini saya kira ini. Lanjut. Ini struktur biaya. Jadi kalau kita lihat, kami kebetulan mempunyai beberapa set data survei. Ada 2 set data tahun 2014 dan 2019 untuk Nganjuk dan Cirebon, Brebes, Nganjuk dan Bantul.
Nah, ini kalau kita lihat, ini selalu secara konsisten bahwa tenaga kerja dan benih ini merupakan yang paling mahal atau komponen biaya produksi terbesar di bawang merah. Di data statistik juga BPS juga mengeluarkan ini juga sama. Jadi, nah kalau kita melihat ini, jadi dalam konteks perbaikan finansial, dalam konteks struktur biaya, upaya perbaikan aspek finansial usaha tani itu dapat dicapai dengan lebih memprioritaskan peningkatan efisiensi penggunaan tenaga kerja dan benih. Tanpa mengecilkan arti upaya kita untuk mengurangi penggunaan pestisida yang memang eksesif, tapi tampaknya ini merupakan salah satu faktor mengapa agak sukar kita menggunakan mengurangi penggunaan pestisida di tingkat petani karena memang share-nya di biaya produksi tidak sesignifikan tenaga kerja dan benih. Lanjut. Nah, sekarang saya akan masuk ke TSS. Jadi berapa potensi TSS itu memang sudah kita prediksi. Jadi pada tahun 2010 Balitsa membuat semacam ex-ante impact assessment untuk TSS sebelum Balitsa merilis kualitas TSS Agri Korti 1 dan Agri Korti 2. Nah, dari semua simulasi yang kita gunakan, kita menggunakan benchmark-nya Bima Brebes atau Bima Curut, itu semuanya menghasilkan high economic benefits. Jadi bahkan skenario yang terburuk pun, katakanlah misalnya ada peningkatan produktivitas 20%, peningkatan biaya 15%, adopsi 20%, itu menghasilkan manfaat nasional sebesar 68 miliar. Sedangkan skenario yang terbaik itu menghasilkan national benefit sebesar 699%. Jadi berdasarkan ex-ante impact assessment ini kita melihat bahwa TSS ini memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian berikutnya juga tidak lama setelah itu adalah penelitian yang dilakukan di Brebes. Ini adalah penelitian kerjasama Hopkins 1 dengan Wageningen University juga. Itu kita menggunakan tutup waktu itu, kualitas TSS-nya, itu juga memberikan peningkatan pendapatan ke petani yang cukup tinggi. Lanjut, next. Nah, seperti kita tahu, bawang merah konsumsi alsa TSS itu bisa diproduksi dengan 3 cara. Katakanlah misalnya dengan pindah tanam, kemudian direct seeding, dan kemudian juga dengan mini growth. Sempat kita melakukan survei pada tahun 2019, di 6 sentra produksi bawang merah. Itu menunjukkan bahwa metode transplanting atau metode pindah tanam yang menggunakan semen sebagai material tanam itu yang paling banyak dicoba dan dipilih oleh petani, 95–90%. Sebagian kecil hanya menggunakan petani tanam langsung, terutama di Sumbawa Utara, sedangkan metode produksi bawang merah menggunakan ini bahkan tidak terekam di dalam survei di atas. Oleh karena itu, bahasan pada slide-slide berikutnya kita akan berfokus pada metode transplanting. Salah satu kendala penggunaan TSS tingkat petani adalah keengganan petani untuk menyiapkan materi tanam berupa semen yang kemudian akan dipindahkan ke lapangan. Di samping pengetahuan teknik penyemaian yang masih beragam, persentase seedling survival juga yang masih rendah, serta risiko shock semen yang tinggi pada saat pindah tanam merupakan alasan yang menyebabkan petani tidak terlalu antusias untuk menggunakan TSS berdasarkan beberapa referensi yang saya kutip. Lanjut. Nah, tahun 2017, Balitsa juga sempat melakukan penelitian untuk mencari metode tanam membandingkan 3 metode, yaitu kemudian yang sebar, alur, dan kemudian yang menggunakan soil block. Nah, dari penelitian ini, memang yang soil block ini yang
biaya persemennya paling mahal, sedangkan untuk yang sebar dan yang alur ini biayanya hampir sama, serupa. Ya, tapi lebih murah dibandingkan dengan yang saya buat. Lanjut. Next. Ya, masih 1 menit lagi, Pak, maaf. Oke, kita langsung masuk di sini saja. Lanjut, skip. Lanjut. Next. Oke. Tahun 2019 kita juga sempat melakukan survei untuk 6 sentra produksi untuk melihat sampai sejauh mana ini semacam preliminary study untuk adopsi TSS. Dan ini kita regress, jadi kalau kita lihat dari regresi ini ternyata kecuali pengalaman dan presentasi pendapatan usaha tani dalam usaha tani, yang lainnya karakteristik respondennya signifikan terhadap adopsi. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat sebarannya. Maaf, sebelumnya. Nah, kita lihat sebarannya, kita menggunakan tidak langsung skip. Oke. Nah, kalau kita lihat karena kita menggunakan adopsinya itu adalah kita kategorikan seperti tertulis di dalam slide. Jadi petani yang menggunakan ini tidak menanam TSS itu kita kategorikan sebagai non-adapter, sedangkan yang menggunakan menanam sekali, yang mencoba, kemudian 2 kali yang melakukan konfirmasi itu kita kategorikan sebagai potential adapters. Kemudian petani yang menanam 3 kali atau lebih itu kita kategorikan sebagai adapters. Nah, kalau kita lihat dari responden yang kita survei itu 40% itu non-adapter. Jadi sementara itu 45% itu potensial adapter dan 15% itu adalah adopter kita berdasarkan kriteria yang kita buat. Lanjut. Tapi kalau kita lihat lanjut. Maaf, sepertinya waktunya untuk sekarang waktu untuk tanya jawab gimana, Pak? Boleh? Ya. Untuk materi karena sudah kami upload di link, para peserta dapat mengakses link tersebut, dapat juga mendownloadnya dan mempelajarinya. Yeah. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom Q&A, Pak, mungkin ini bisa kita jawab. Okay. Untuk yang pertama ini mungkin saya bisa jawab pertanyaan dari Pak Riki Sianipar. Maaf, data FAO Stat tadi di khusus salad bawang merah atau termasuk onion bawang bombay. Nah, kebetulan saya pegang bukunya nih Pak Riki Sianipar, jadi saya bisa tahu itu ada di halaman berapa. Nah, di sini data FAO itu hanya untuk bawang merah saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan kedua dari Pak Didi Karsidi. Tadi pagi di webinar Balitsa tentang tanaman kentang, kata Ibu Juniarti, Bapak Witono pernah meneliti benih dari biji kentang. Tapi kendalanya adalah pertumbuhan atau perkembangannya tidak seragam. Sedangkan bagaimana dengan bawang merah dari biji? Terima kasih. Pak Witono mungkin berkenan menjawab, Pak. Oke. Dari dalam 2 tahun ini, kita memang melakukan penelitian TSS di dengan bekerja sama dengan Wageningen University dan Institut Indonesia. Nah, kalau dari percobaan kita sebetulnya yang bukan uniformity yang kita lihat, tapi karena kita banyak melakukan penelitian di transplanting, yang kita banyak lihat adalah sampai sejauh mana survivalnya. Jadi tidak kalau uniformity jadi masalah di bawang merah dari biji. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Witono. Pertanyaan berikutnya dari Pak Nurman ya. Yang mempengaruhi fluktuasi harga bawang merah tersebut apa, Pak?
saya kira banyak faktornya yang fluktuasi harga. Artinya mungkin saja ada ketidakseimbangan antara pasokan, kemudian dengan demand-nya, antara supply dan demand. Saya kira itu, dan untuk bawang merah ini masih juga seasonal gitu ya, musiman gitu. Seperti tadi, kalau kita lihat dari harga, itu kita lihat pada bulan April, Juli itu biasanya harga naik, tinggi, kemudian pada bulan sampai bulan Januari, Oktober atau Januari itu harganya lebih. Nah, yang saya kira lebih banyak dipengaruhi itu di samping tentu saja ada gangguan-gangguan ya di pasar. Katakanlah misalnya ada unsur-unsur spekulatif dari pedagang dan sebagainya. Saya kira itu yang akan mengganggu atau mempengaruhi fluktuasi harga merah. Saya kira itu jawaban. Ya, terima kasih Pak Witono. Ada pertanyaan dari Ibu Retno Pangestuti. Mohon izin bertanya, Pak Witono, menurut Bapak, apa kendala utama dalam mengembangkan TSS di masa mendatang di Indonesia? Kendala utama saya kira untuk bisa promosi saya kira masih perlu dilanjutkan. Kemudian juga efisiensi produksi terutama harus dimulai dari katakanlah untuk transplanting ya, itu dari mulai persemaian kemudian juga pada saat transplanting. Jadi kalau misalnya kita melihat ini, karena petani tentu saja akan melihat juga keunggulan dan kelemahannya, makanya kita harus melihat TSS ini, saya kira terutama kaitannya bagaimana supaya ini tidak terlalu mengubah cara budidaya petani bawang merah umbi. Ya, baik Pak Witono. Berikutnya dari Ibu Sri. Bagaimana dengan budidaya bawang merah skala rumah tangga? Kelihatannya lebih efisien menanam dari umbi. Dari biji sulit karena tanamannya tidak beda dengan rumput dan lemah. Bagaimana cara mengakalinya? Terima kasih Bapak. Ya, kalau untuk skala rumah tangga saya kira memang lebih efisien menggunakan umbi. Karena kalau biji itu, kecuali kalau misalnya menggunakan direct seeding ya, karena yang direct seeding itu juga ada pengaruhnya, terutama kaitannya dengan efisiensi penggunaan benihnya. Kemudian juga dia perlu waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kalau misalnya menggunakan umbi. Jadi saya kira memang harus kalau untuk skala rumah tangga saya kira penggunaan umbi ini masih. Ya, terima kasih Pak Witono. Dari Pak Freddy Simatupang, apakah ada program kerjasama untuk meningkatkan produksi shallot dengan kelompok tani? Jika ada, bagaimana prosedurnya? Oke, mungkin ini saya tidak mungkin saya tidak akan mampu menjawab pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan ini akan lebih banyak mungkin saya akan minta bantuan dari teman-teman ISWESIT untuk karena saya tahu bahwa ISWESIT banyak menjadi kerjasama dengan petani kaitannya dengan penggunaan TSS. Kemudian, Hansel? Ya baik, pertanyaan Freddy akan dijawab oleh rekan-rekan dari PT ISWESIT Indonesia. Kemudian dari Pak Reza Gunawan, apa alternatif lain untuk media semai selain arang sekam? Alternatif lain untuk media semai selain arang. Saya kira pertanyaan ini juga saya akan minta bantuan teman-teman yang untuk menjawab ini, saya kira. Baik, berikutnya tadi dari Ibu Sri sudah dijelaskan oleh Pak Witono, kemudian Pak Muhammad Fahrudin ini mungkin hanya mengulang ya, komponen biaya terbesar di persemaian apa ya Pak selain benih? Selain benih, di persemaian, yang terakhir itu Pak. untuk shade
saya kira untuk naungan, kemudian juga untuk tenaga kerja juga masih banyak, masih cukup tinggi, karena kalau di persemaian itu memang komponen yang besar adalah benih, kemudian yang kedua masih tenaga kerja. Udah? Ya, terakhir ini dari Pak AR Priyo Sunggowo, ini berkenaan dengan buku si Pak. Kendala budidaya TSS ada di persemaian tingkat serangan penyakit yang tinggi. Adakah cara baku untuk mengendalikan penyakit secara preventif yang dilakukan seperti penggunaan fungisida, jenis bahan aktif, dan interval aplikasi? Apakah informasi ini tersedia di buku tersebut? Saya kira ada ini di buku ini, nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh Ibu Irin di presentasi berikutnya. Ya, benar sekali Pak Witono. Saya juga ingat tentang topik yang ditanyakan Pak Priyo ini memang ada di buku tersebut. Baiklah, terima kasih Pak Witono atas paparan materinya dan juga jawaban-jawaban pertanyaan yang diberikan.